seseorang untuk meneliti lebih lanjut, menelisik lebih lanjut, memahami lebih lanjut hakikat dari perkara yang batil. Sehingga dengan kurangnya pemahaman dirinya akan menyebabkan dia terjatuh ke dalam hal-hal yang batil. Bila kurangnya pemahaman seseorang dalam perkara yang batil akan menyebabkan dia terjatuh ke dalam perkara kebatilan, maka terlebih lagi seseorang yang jahil tentang perkara yang batil, sehingga masing-masing memiliki dampak negatif bagi pelakunya. Seseorang yang jahil tentang perkara yang batil ini jelas dia akan tidak menutup kemungkinan salah di dalam menilai sesuatu, dia katakan hak ternyata batil disebabkan karena jahil. Namun di sana ada sesuatu yang dari sisi tingkatannya berada di atasnya, yaitu kurangnya pemahaman seseorang dari perkara yang batil. Sehingga ketika dia memiliki kekurangan pemahaman dari perkara-perkara kebatilan, akan menyebabkan dia terjatuh ke dalam perkara-perkara yang batil. Bila demikian kenyataannya, maka kita katakan keterbalikan dari hal ini, atau dalam arti kata satu perkara yang akan menyebabkan seseorang bisa teguh di atas kebenaran, istiqamah di atas kebenaran, adalah dia yang pertama harus mengetahui perkara yang batil. Dan pengetahuan dia dari perkara yang batil harus benar-benar didasari dengan pengetahuan yang kebatilan ini berada di atasnya. Tidak hanya sekedar memperkirakan kalau semisal itu batil tanpa meneliti. Tidak hanya bermodalkan qila wa qal, katanya si fulan demikian, katanya si alan demikian, sehingga kebatilan ini tergambarkan kepada dirinya tidak sebagaimana realita kenyataan yang sebenarnya. Sehingga wajar ketika seseorang kurang memahami, sebagai contoh penyimpangan-penyimpangan dalam satu kelompok, maka ketika dia dihadirkan pada satu kenyataan yang dari sisi realitanya berbeda jauh dengan apa yang difahaminya, ini akan memunculkan keraguan-raguan pada diri orang tersebut. Bisa tidak menutup kemungkinan dia akan mengatakan katanya kelompok ini memiliki ajaran yang menyimpang. Namun ternyata saya melihat akhlaknya Masya Allah baik, bahkan suka membantu sesamanya. Ternyata pada amalan orang ini dari sisi semangatnya beribadah melebihi ibadah-ibadah yang kita lakukan. Gemar membaca Al-Quran, gemar berpuasa. Nah, ini sebagai contoh kurangnya dirinya memahami perkara yang batil pada diri seseorang akan menyebabkan dia terjatuh ke dalam hal-hal yang demikian. Berbeda halnya dengan keadaan mereka para ulama yang memahami hakikat dari kebatilan tersebut dengan sebenar-benarnya, yang memahami penyimpangan-penyimpangan dari kelompok-kelompok yang menyimpang dengan sebenar-benarnya di atas hujah, di atas bayan. Ketika ditampakkan kepada mereka amalan si fulan demikian, amalan si fulan demikian, maka mereka tidak tertipu dengan gambaran-gambaran tersebut. Karena mereka faham hakikat kebatilan yang ada pada diri mereka demikian dan demikian. Nah, sebagai contoh tahdzirnya Rasulullah SAW kepada kelompok Khawarij. Disebutkan di dalam beberapa riwayat Rasulullah SAW memperingatkan para sahabatnya tentang munculnya kelompok Khawarij tersebut. Di antara yang beliau sebutkan sebagai gambaran kepada para sahabatnya adalah yaqra'unal Qur'an, atau dalam lafaz yang lainnya tahqiruna salatakum ma'a salatihim,
wa siyamakum ma'asiyamihim. Sesungguhnya kalian wahai para sahabatku akan merasa rendah amalan solat-solat kalian dibandingkan solat-solat mereka, dan puasa-puasa kalian dibandingkan puasa-puasa mereka. Menunjukkan pada diri kelompok Khawarij padanya ada sesuatu yang menonjol berupa amalan-amalan puasa, amalan-amalan solat, membaca Al-Quran. Sehingga ketika seseorang jahil tentang hakikat kenyataan kebatilan yang ada pada diri mereka, maka akan mudah tertipu dengan amalan-amalan menonjol kebaikan yang mereka miliki tersebut. Ini menunjukkan tertipunya mereka dengan kelompok Khawarij adalah disebabkan karena tidak adanya gambaran yang pasti, tidak adanya gambaran yang benar pada hakikat penyimpangan-penyimpangan kelompok tersebut. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah taala. Sehingga perlu bagi seorang untuk kemudian benar-benar perhatian dalam bab-bab tersebut. Di samping dia perhatian dengan perkara-perkara kebenaran untuk dia kaji secara detail, secara rinci, dia faham sunnah, demikian hadisnya, dia faham yang demikian adalah kebenaran yang harus dia pertahankan, akidah ataukah manhaj ataukah muamalah ataukah ibadah, dia pelajari dengan demikian, dia pahami secara benar perkara-perkara tersebut, baru dia meyakini. Demikian pula dalam perkara-perkara kebatilan, terkhusus penyimpangan-penyimpangan pada sekian banyak taifah, kelompok-kelompok yang menyimpang yang berada di sekitar kita. Butuh adanya ilmu gambaran tentang hakikat penyimpangan-penyimpangan mereka. Dan seperti yang kita uraikan pada pembahasan yang sebelumnya, tidak perlu bagi kita untuk mengetahui kesesatan satu kelompok dengan kita ikut hadir di majelis mereka, ataukah kita berupaya untuk menelusuri situs-situs mereka ataukah manhaj mereka di dunia maya. Tidak perlu. Kita cukup membaca karya-karya mereka para ulama, yang mereka para ulama telah membongkar kesesatan-kesesatan kelompok-kelompok tersebut dengan dalil-dalil yang kuat dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah, perkataan para sahabat. Mereka tulis, mereka uraikan sebagai bantahan terhadap masing-masing dari kelompok-kelompok tersebut. Karena demikian tingginya dan mulianya kedudukan mereka para ulama, Allah Azza wa Jalla memerintahkan seorang yang jahil untuk bertanya kepada mereka, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir, yaitu mereka para ulama, kalau semisal kalian tidak mengetahuinya. Tidak perlu untuk kemudian menyibuk-nyibukkan diri, meneliti, menelaah, mendengarkan satu ceramah, menghadiri satu majelis. Cukup bertanya kepada mereka para ulama. Kamu dengarkan jawaban mereka, kamu buka tulisan-tulisan mereka, dan kamu dengarkan ceramah-ceramah mereka di dalam membongkar kelompok-kelompok yang menyimpang tersebut. Sudah cukup bagi kita untuk kemudian memahami yang benar sebagai kebenaran dan yang batil sebagai kebatilan, dan mengikuti mereka para ulama, bertanya kepada mereka para ulama, dan membenarkan hujah-hujah yang disampaikan oleh mereka para ulama. Ini bukan termasuk dari taklid, bukan termasuk dari taklid. Makna dari taklid adalah ketika seseorang mengikuti orang lain tanpa dasar ilmu. Ini makna dari taklid. Namun ketika seorang mengikuti seorang yang lainnya dalam keadaan orang lain tersebut menyampaikan kepada dirinya kebenaran-kebenaran dan hujah-hujah yang ia miliki tersebut, kemudian dia mengikutinya dirinya juga pada hakikatnya adalah dia mengikuti uraian-uraian dalil yang disampaikan oleh orang tersebut. Ini bukan termasuk dari taklid, tapi termasuk dari pengamalan firman Allah Azza wa Jalla, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Sehingga seorang yang jahil
mengikuti fatwa seorang yang alim ini bukan termasuk dari taklid, bahkan menjalankan konsekuensi dari ayat yang tadi kita sebutkan. Tayyib, kita sebutkan penjelasan dari Syekh Hamad bin Ibrahim Al-Utsman hafizahullah dalam bab ini. Qalilul ilmi wa ghair rasikh mutlaqan, sedikitnya ilmu dan tidak memiliki pemahaman yang benar secara mutlak terkait ilmu. Au fi mas'alatin, ataukah dalam satu masalah, ma yansarifu 'anil haq, yang bisa memalingkan seseorang dari kebenaran, wa yantahilu al-batil, dan akan menyebabkan seseorang terjatuh ke dalam hal-hal yang batil, tidak dalam ilmunya, jahil tentang satu permasalahan yang menyebabkan dia terpalingkan dari kebenaran, akan menyebabkan dia terjatuh, terjebak di dalam perkara-perkara yang batil. Ini berbahaya. Li'annahu lam yatasawwar man tahalahu ala ma huwa alaihi, karena dia tidak memiliki bayangan sesuatu yang dia bisa terlepas dari apa yang ia berada di atasnya. Tidak ada bayangan untuk kemudian dia terlepas dari perkara yang batil. Walam tatasawwar walau tasawwarahu ala ma huwa alaihi la'arafa fasada madhhabin ma dhahaba ilaihi. Kalau semisal dia memiliki gambaran yang benar, hakikat dari sesuatu yang dia berada di atasnya, maka pastilah dia akan mengetahui kerusakan sesuatu yang menjadi madhabnya. Dia akan mengetahui kerusakan yang menjadi madhabnya. Dan bahkan bila kita melihat keadaan-keadaan ahli dhalal, keadaan ahli dhalal, seorang yang terjatuh ke dalam kesesatan disebabkan karena syubhat yang mempengaruhi pikirannya, disebabkan karena salah di dalam mengambil teman, salah di dalam melangkah, salah di dalam menghadiri majalis al-ilm. Ternyata dia duduk bermajlis bersama orang-orang yang menebarkan perkara-perkara kebatilan. Seringnya seseorang yang sadar di tengah-tengah mereka, tatkala kita nasihati, tatkala kita dudukan, tatkala kita jelaskan, baru menyadari ternyata sesuatu yang dia yakini selama ini demikian jauh dari perkara yang benar. Demikian jauh dari perkara yang benar. Naam. Seseorang yang hanya sekedar mengetahui dari kawan-kawannya menulis huruf-huruf hijaiyah di secari kertas. Kalau semisal kita dalam kondisi berkeinginan untuk safar, kemudian kita letakkan di tas kita, maka akan mendapatkan keselamatan dari bahaya. Atau yang semisalnya, dia mengetahui itu tulisan kan dari bahasa Arab, apalagi pada sebagiannya terlihat ada ayat-ayat seperti Al-Quran. Dia jahil, menunjukkan pada contoh yang kita angkat ini, orang ini mengamalkan satu kebatilan yang dia sangka itu adalah kebenaran, dalam keadaan perkara yang dia pegang, yang dia amalkan tersebut belum dirinya memiliki gambaran yang benar pada sesuatu yang dia amalkan. Sehingga ketika dinasihati, kita ingatkan ternyata apa yang dia tulis tersebut terkandung kesyirikan, itu adalah perbuatan syirik besar. Apalagi dibaca oleh seorang yang mengerti dan bisa membaca bahasa Arab dan mengetahui arti bahasa Arab, dilihat ternyata pada sebagian tulisannya terkandung permintaan kepada selain Allah Azza wa Jalla, dan ini kesyirikan. Diingatkan demikian dan demikian, baru dia sadar, oh ternyata tulisan-tulisan yang selama ini saya punyai semuanya memiliki unsur-unsur kesyirikan. Saya baru sadar kalau semisal itu adalah syirik. Saya baru sadar kalau semisal ternyata perbuatan saya demikian besar akibatnya di sisi Allah.
tabaraka wa taala. Ini sebagai misal. Ini sebagai misal. Dan bisa kembangkan ke misal-misal yang lainnya. Ini kebanyakannya seorang yang terjebak di dalam kubangan kebatilan, dia jahil, atau kalau semisal tidak jahil, dia tidak begitu faham tentang sesuatu yang dia amalkan tersebut. Dia sangka kawannya baik, dia sangka temannya selama ini adalah seorang yang suka membantu kesulitannya, sehingga dia bantu keinginan-keinginannya. Namun ternyata setelahnya dia ditipu oleh kawannya tersebut. Akhirnya terjerat jaringan teroris. Dia membantu kawannya di dalam melakukan aksi-aksi pengeboman dalam keadaan dia tidak begitu faham tentang kegiatan-kegiatannya. Ini sebagai misal. Sehingga perlu ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah untuk kita benar-benar memahami sesuatu dan mengerjakan sesuatu serta menimbang sesuatu dan memutuskan sesuatu di atas al-ilm yang sahih, yang benar, dan hujah yang kuat untuk kita benarkan semua perbuatan-perbuatan kita tersebut. Sehingga dari realita bab yang tadi kita sebutkan menunjukkan kepada kita bahayanya sifat isti'jal, terburu-buru di dalam menyimpulkan sesuatu, terburu-buru di dalam menilai sesuatu, sehingga disebabkan karena terburu-buru inilah terkadang bayangan sesuatu tersebut ini tidak tergambar demikian nyata pada diri orang tersebut. Namun disebutkan oleh Ma'alif rahimahullah wa hadza sinfu minan nasi, dan keadaan seorang yang terjatuh ke dalam perkara kebatilan disebabkan karena faktor ini, faktor kurangnya pemahaman. Hidayatuhu yasirah, membimbing dirinya untuk sampai kepada kebenaran mudah. Membimbing dirinya untuk sampai kepada kebenaran itu mudah. Idza kana min ahli al-insaf, namun yang demikian dipersyaratkan apabila dia termasuk dari orang-orang yang bijak, yang adil di dalam bersikap. Tidak terbawa dengan perasaan, tidak terbawa dengan sikap fanatis, terlalu mengelu-elukan kelompoknya dan ustadznya ataukah syekhnya. Kalau semisal dia termasuk orang-orang yang insaf, yang mengharapkan keadilan sehingga bisa bijak, adil di dalam menimbang, maka membimbingnya untuk sampai kepada kebenaran itu mudah, kata beliau hafizahullahu ta'ala. Wa dzalika min khilali talabihi ay yahkiya madhhabahu fi man tahalahu. Dan caranya adalah dengan meminta dirinya untuk menceritakan keseluruhan dari mazhab, manhaj yang dia amalkan tersebut. Ceritakan secara keseluruhan apa yang ada pada kelompok antum. Dia mengatakan demikian, oh saya mengaji di sana, masya Allah, orang-orangnya banyak gemar membaca Al-Quran. Saya mengaji di sana, masya Allah, kita sering diajak untuk ta'awun. Kita melihat di tengah-tengah mereka, masya Allah, antara ukhuwah sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya demikian erat. Dan yang semisalnya secara zahir, dia pasti akan menyampaikan sesuatu, dan penyebab dia terjatuh ke dalam kebatilan tersebut, sebabnya tiada lain dan tidak bukan adalah seperti yang diutarakan oleh Ma'alif rahimahullah, adamu tasawwuril batil ala ma huwa alaih. Dia tidak bisa menggambarkan perkara kebatilan sebagaimana adanya perkara kebatilan tersebut. Menunjukkan pada dirinya ada satu kesamaran, ada sesuatu penyimpangan,
atau hal-hal yang menyesatkan, hal-hal yang menyelisih sunnah yang dia belum mengetahuinya. Ini kebanyakannya orang demikian. Fa idza istajaba li hadzal talab, apabila dia menjawab permintaanmu ini, dia sampaikan kisahnya, dia mengaji di kelompok tersebut. Fa imma, maka ada dua kemungkinan kata beliau rahimahullah ketika dia menjawab permintaanmu. Imma ayahkiyahu ala wajhin yazharu budlanuhu lahu. Bisa jadi dia akan menceritakan sesuatu yang dia amalkan tersebut, sesuatu yang dia bela tersebut, dalam keadaan jelas dia sampaikan dan dia tampakkan hal-hal yang batilnya. Ditampakkan yang batilnya. Memang kajian tersebut mengajarkan kepada kita bahwasanya pemerintah itu tauhid. Berarti jelas dia tidak menutupi. Dan terjaring pada sebagian link kajiannya dengan beberapa oknum-oknum yang melakukan radikalisme, terorisme. Ini jelas. Namun padanya ada kebaikan-kebaikan. Ini kemungkinan yang pertama. Menampakkan kebatilan yang dimiliki oleh dirinya. Atau kemungkinan yang kedua, au ya'jaza an hikayatihi 'ala al-wajhi sahih. Dia tidak memiliki kemampuan untuk bisa menceritakannya dengan sesuatu yang benar. Dia tidak bisa menceritakannya dengan sebenar-benarnya. Menunjukkan ada sesuatu kebatilan-kebatilan, kesesatan-kesesatan yang dia tidak mengetahuinya dan tidak memahaminya. Wa hadhihi sifatul batil. Fahina idzin yatabayyanu lahu fasadu madhhabihi. Dan inilah sifat seorang yang melakukan kebatilan. Imma dia bisa secara jelas menampakkan kebatilan yang dia amalkan, atau dia tidak memiliki kemampuan untuk kemudian bisa menampakkan kebatilan yang dia amalkan tersebut. Ada dua kemungkinan sifat seorang yang melakukan kebatilan demikian. Fahina idzin yatabayyanu lahu fasadu madhhabihi. Maka dari dua jawaban ini, maka akan teranglah dan nampaklah begitu rusak mazhab yang dia amalkan tersebut. Kalau semisal dia secara terang-terangan berani untuk menampakkan kesesatan-kesesatan, kebatilan-kebatilan yang dia amalkan, maka tidak perlu kita membantahnya. Pendapatnya ataukah amalannya telah dibantah dengan ucapannya. Nah, kalau semisal ternyata dia lemah di dalam menyampaikan sesuatu yang dia lakukan, yang dia amalkan, maka menunjukkan adanya kerusakan di dalam bermadzhab. Dia jahil tentang sesuatu untuk kemudian dia jadikan sesuatu itu sebagai mazhabnya. Dia jahil tentang keadaan seseorang sehingga akhirnya dia mengikuti seseorang dan membenarkan orang tersebut di atas kejahilan. Ataukah kemungkinan yang kedua, kurangnya pemahaman dirinya tentang keadaan orang tersebut, keadaan kelompok tersebut, atau keadaan mazhab yang dia berada di atasnya, sehingga menyebabkan dia terjatuh ke dalam perkara-perkara kebatilan. Nah, berbeda jauh dengan pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan dari mereka para salafun salih yang betul-betul mengajarkan kepada kita untuk kemudian memahami secara benar semua ucapan-ucapan yang kita dengarkan, semua yang kita dihadapkan dengan tulisan-tulisan tersebut, untuk mencocokkannya dengan timbangan yang sahih di dalam agama Islam ini, yaitu dengan timbangan Al-Quran, timbangan Sunnah, dan bimbingan mereka para sahabat Nabi SAW dan imam-imam yang saleh dari zaman setelah mereka. Naam.
Sebagaimana contoh perkataan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitabnya Syarhus Sunnah, beliau menyebutkan secara makna apabila kamu mendengarkan ucapan seseorang min ahli zamanika khasah, yang diucapkan dari seseorang yang hidup pada zamanmu, kata beliau rahimahullah, fala ta'jalanna wala tadkhulanna li syai'in minhu, jangan kamu tergesa-gesa menerimanya, apalagi di zaman sekarang ini era digital, ya kan? Sering kita melihat adanya artikel-artikel gelap, ya. Kalau dahulu surat kaleng, kalau sekarang SMS gelap, kalau sekarang mungkin chattingan gelap yang tidak diketahui dari mana sumbernya dan siapa yang menulis serta apa motif di balik tulisan-tulisan tersebut. Nah, sehingga sebagian di antara sesuatu yang diperingatkan oleh para asatidzah kita di antaranya adalah untuk kemudian kita bijak di dalam menebarkan satu tulisan-tulisan yang dalam keadaan pada sebagian tulisan-tulisan tersebut sebetulnya kita tidak memiliki pengetahuan yang dalam tentang hakikat dari apa yang tertulis di dalamnya. Karena bisa jadi pada sebagian tulisan tersebut berisikan permasalahan-permasalahan yang dibangun di atas ijtihad. Permasalahan khilafiyah. Syekh si fulan mengatakan kalau semisal sholat harus demikian, padahal ternyata itu permasalahan khilafiyah. Sehingga khawatir kalau semisal dibaca oleh seorang yang baru saja belajar akan tertanam di dalam dirinya adanya keharusan harus demikian, berarti yang menyelisihinya adalah suatu kesalahan, sehingga imbasnya nanti ke yang lainnya, menganggap salah seseorang yang menyelisihi perkara tersebut, padahal itu adalah permasalahan khilafiyah. Permasalahan khilaf. Sebagai contoh, kalau semisal sholat itu tidak boleh bersedekap, padahal ternyata itu masalah khilafiyah, harus diluruskan setelah bangkit dari sujud, setelah bangkit dari ruku. Ini permasalahan khilafiyah yang mereka para ulama berselisih, ada yang mengatakan bersedekap, ada yang mengatakan tidak. Ini sebagai misal. Ataukah mengambil ucapan sebagian syekh, sebagian ulama dalam keadaan tidak menyertakan isi dari tulisan tersebut secara keseluruhan. Ini juga termasuk dari kesalahan. Nah, sehingga ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah kembali mengingatkan dalam perkataan yang tadi kita nukilkan, hatta tas'ala wa tanzur, hingga kamu bertanya pada orang tersebut dan kamu lihat di balik ucapan yang dia ucapkan, hal takallama bihi ahadun min sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apakah perkataan yang diucapkan adalah perkataan yang pernah diucapkan oleh salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, au ahadun minal ulama, ataukah salah seorang di antara mereka para ulama. Antum tanya, apakah ucapanmu tersebut diucapkan oleh sahabat Rasul? Kalau semisal tidak, ya thayyib, ada kemungkinan yang kedua, apakah ada seorang ulama yang berpendapat dengan ucapanmu tersebut? Kalau semisal tidak, maka boleh ingatkan, hati-hati dari menerimanya, karena kalau tidak engkau akan terjatuh ke dalam kebid'ahan dan menyebabkan engkau terjatuh ke dalam neraka, wal iyadzubillah. Demikian pula nasihat al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, iyyaka an tatakallama wa laysa min waraika imam. Janganlah kamu mengucapkan satu ucapan melainkan di belakangmu itu ada seorang imam yang mengatakannya. Sehingga enak ketika kita berbicara dengan seseorang, kenapa engkau mengatakan demikian? Karena syekh kita, Syekh si fulan mengatakan demikian, dalam kasetnya saya dengarkan demikian, dalam tulisannya saya lihat demikian. Sehingga dia menisbatkan sesuatu yang dia amalkan, sesuatu yang dia ucapkan kepada
seorang alim yang mumpuni di dalam keilmuannya. Dan ini yang seharusnya dilakukan oleh kita sebagai seorang yang ingin meniti jejak mereka para salafun salih. Naam. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa'lam, ketahuilah, kata beliau rahimahullah, annal madhhaba idza kana batilan fi nafsihi lam yumkin an naqilu lahu ay yanqilahu ala wajhin yatasawwaru tasawwuran haqiqiyan. Ketahuilah, kata beliau rahimahullah, apabila satu madhab, satu amalan, manhaj, apakah itu terkait amalan yang diharuskan bagi seorang untuk mengamalkan, apakah satu keyakinan yang diharuskan bagi seorang untuk meyakini, atau satu ucapan perbuatan yang diwajibkan bagi seorang untuk mengucapkan dan melakukannya, itu namanya madhab. Dan diyakini ada pahala di balik apa yang diamalkan tersebut. Kalau semisal ternyata pada zatnya itu dibangun di atas sesuatu yang batil, yang tidak ada dasarnya dalam Al-Quran dan Sunnah, lam yakun an-naqilu lahu ayyanqilahu ala wajhin yatasawwaru tasawwuran haqiqiyan. Tidak mungkin bagi seseorang yang hendak berkeinginan untuk menukilkannya, menyampaikannya, menerangkannya, dalam keadaan dia bisa menukilkan, menerangkan dengan satu penukilan dari sisi gambarannya benar-benar dia sampaikan di atas gambaran realita kenyataan yang sebenarnya. Itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Pasti ada sesuatu yang dia tutupi. Pasti ada sesuatu yang dia polesi, menampakkan kebenaran ternyata kebatilan. Fa innahuna la yakunu illa lil haq, karena keadaan yang seperti ini tidaklah mungkin terjadi kecuali hanya dalam perkara yang benar saja. Karena tidak mungkin seseorang yang melakukan perbuatan kebatilan dia akan berterus terang. Itu sangat mungkin, sangat tidak mungkin, sangat kecil kemungkinannya. Ada istilah yang mengatakan gak mungkin maling teriak maling, ya kan? Bisa jadi mungkin dia teriak maling kepada orang yang ada di hadapannya supaya dia bisa lari, ya kan, dari kejaran mereka. Itu malingnya itu, padahal dia maling. Gak mungkin orang maling teriak maling, saya maling pak. Gak mungkin. Pasti ada sesuatu yang ditutupi. Dan inilah permisalan ahlil bid'ah. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, innama mathalu al-bid'i ala ahliha kamathalil aqarib. Sesungguhnya permisalan para pelaku-pelaku kebid'ahan adalah permisalan mereka seperti halnya permisalan seekor kalajengking aqarib. Yudfinuna ru'usahum fit turab, yang dia akan berupaya untuk menyembunyikan kepala-kepala mereka di bawah tanah sehingga tidak terlihat oleh mangsanya, tidak terlihat oleh hewan yang dia ingin untuk kemudian menjadikannya sebagai mangsa. Fa idza tamakkanu ladahu, yang dia tampakkan adalah ekornya yang mengandung racunnya. Ketika memungkinkan baginya untuk kemudian menangkap mangsanya, maka dia akan menyengatkan ekornya tersebut. Kadzalika mathalu ahlil bid'ah idza tamakkanu balaghu ma aradu. Demikianlah permisalan ahlil bid'ah. Bila mana kita bergaul dengan mereka, maka kita akan tidak bisa mungkin menghukumi secara langsung dia adalah seorang yang menyimpang. Tidak mungkin bagi kita untuk kemudian langsung mengetahui penyimpangan-penyimpangannya, kesalahan-kesalahannya.
Yang dia tampakkan adalah kebenaran, yang dia tampakkan adalah akhlak-akhlak yang mulia, yang dia tampakkan adalah sesuatu yang mengesankan. Mereka berada di atas bimbingan mereka para ulama. Ada imam yang memfatwakan, ada syekh yang mengatakan demikian. Namun bila memungkinkan bagi mereka untuk menangkap buruannya, maka mereka akan menyampaikan seluruh apa yang mereka inginkan tersebut. Demikianlah mereka menarik seseorang ke dalam perkara-perkara kebatilan wal iyadzu billah. Naam. Fa ammal qaulul batil fa idza buyyina fa bayanuhu yudhiru fasaduh. Adapun ucapan seorang yang batil, seorang yang memiliki kebatilan, apabila dia menjelaskan hakikat kebatilan yang dia amalkan, maka akan langsung ketahuan dan nampak kerusakan-kerusakannya. Berbeda dengan ahlil haq. Ketika kita bertanya kepada ahlil haq, tidak ada sesuatu yang dia sembunyikan. Kenapa kamu meyakini demikian? Dia akan mengatakan, memang demikian keyakinan saya. Al-Quran mengatakan demikian, Sunnah mengatakan demikian. Kenapa kamu mengatakan demikian kepada si fulan? Memang demikian, seharusnya saya mengatakan. Karena Al-Quran membimbing saya untuk mengatakan demikian. Pada dirinya ada kesalahan, dia melakukan demikian dan demikian, jelas. Dia perlihatkan secara detail kebenaran-kebenaran yang diyakini itu adalah sebagai kebenaran. Berbeda dengan ahlil batil. Sehingga sebagian di antara mereka para salaf menyatakan mabtada'a qaumun bid'atan illa istahalla as-sayfa. Tidak ada satu kaum pun yang, tidak ada seseorang pun yang dia menghalalkan kebid'ahan, melainkan dia akan menghalalkan darah seseorang untuk dia tumpahkan. Wal iyadzu billah. Karena kebid'ahan ini akan menyebabkan hati seseorang itu menjadi kaku dan keras. Kebid'ahan juga akan mempengaruhi timbangan pikirannya untuk menimbang antara yang hak dengan yang batil. Kebid'ahan akan menutupi matanya dan telinganya untuk melihat yang hak sebagai kebenaran, mendengar yang benar sebagai kebenaran. Kebid'ahan akan menyebabkan seorang terjatuh ke dalam tindakan-tindakan yang ujung-ujungnya adalah akan menghalalkan darah ahlil haq. Wal iyadzu billah, wal iyadzu billah. Ujung-ujungnya nantang kelahi, ya kan? Ujung-ujungnya nantang kelahi dia. Ketika disampaikan dan diminta untuk menjelaskan sesuatu yang dia yakini sebagai kebenaran, dalam keadaan dia tidak memiliki pengetahuan dan wawasan untuk bisa menceritakannya dan menjelaskannya. Yang lebih rumit lagi kalau semisal dia mengetahuinya namun dia tidak mau untuk menyampaikannya. Ujung-ujungnya sudah terbakar emosi. Ya kan? Mau udah. Sekarang kalau dalil saya jelas kalah. Mau tangan kanan apa tangan kiri? Nah, kalau tangan kanan langsung kuburan. Tangan kiri bisa dirawat. Nah, wal'iyadu billah. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Inilah kenapa mereka para ulama ketika membahas seputar masalah manhaj yang mereka bukukan dalam kitab akidah-akidah mereka seperti halnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dan yang lainnya, mereka membuat satu bab khusus tentang bab al-jidal, berdebat bersama dengan ahli batil. Ketika kita buka bab tersebut dan kita baca tulisan-tulisan mereka para ulama terkait bab yang tadi kita sebutkan, mereka seluruhnya tidak menganjurkan bahkan memberikan peringatan kepada kita dengan keras untuk terjatuh ke dalam perdebatan tersebut. Nah, sebagian di antara mereka para salaf ada yang didatangi oleh salah seorang ahli bid'ah dan mengatakan kepada dirinya, inni aqra'u 'alaika ayah. Saya hanya datang kepadamu dan berkeinginan untuk menyampaikan kepadamu satu ayat Al-Quran. Satu ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran. Maka beliau berpaling, menutup telinganya dan tidak mendengarkan ayat yang disampaikan oleh ahli bid'ah tersebut. Nah,
Tujuannya bukan kemudian tidak mau mendengarkan Al-Quran. Jangan disalahpahami. Bukan maksud mereka adalah menolak isi Al-Quran, bukan. Tapi mengkhawatirkan hati mereka jangan sampai nantinya ayat yang mereka sampaikan sebetulnya adalah ayat yang membenarkan kebatilan-kebatilan mereka. Sehingga kebatilan-kebatilan yang mereka bangun di atas ayat-ayat yang mutasyabihat tersebut akan menyambar hati mereka dan menyebabkan mereka berpaling dari kebenaran. Wal'iyadzubillah. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah beliau mengatakan asyubhatu khattafah wa qulubul ibadi dha'ifah. Syubhat ini kalau dahulu mungkin bentuknya ucapan dari seseorang yang memiliki kebatilan, kebid'ahan, namun dia poles ucapannya sedemikian rupa sehingga mengesankan itu adalah kebenaran. Ini syubhat. Dan hampir kita pastikan tidak ada di sana ahlil batil, melainkan mereka memiliki syubhat untuk membenarkan kebatilan-kebatilan mereka. Besar apapun kebatilan-kebatilan yang mereka lakukan, melainkan mereka membangun kebatilannya di atas syubhat. Apakah itu kelompok Khawarij, kelompok Syiah, Rafidhah juga membangun kesesatan-kesesatan mereka di atas syubhat. Kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah yang mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla juga demikian membangun manhaj-manhaj mereka yang menyimpang di atas syubhat-syubhat. Naam. Sehingga itu yang mereka khawatirkan. Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan asyubhatu khattafah wa qulubul ibadi dha'ifah. Syubhat itu khattafah, demikian cepat menyambar. Wa qulubul ibadi dha'ifah, dan hati-hati para hamba ini lemah di dalam menangkal syubhat-syubhat tersebut. Dan ini kenyataan. Sehingga bila kita melihat orang-orang yang menyimpang dalam manhaj mereka, ada yang menyimpang disebabkan karena terkesima dengan cara mengajar gurunya. Ada yang terkesima dengan melihat khusyuknya gurunya. Ada yang terkesima dengan melihat akhlak seseorang yang melakukan kebatilan sehingga dia terjatuh ke dalam kebatilan tersebut. Berbagai macam keadaan-keadaan orang yang menyimpang, ini sebagian faktornya atau sebagian besar faktornya demikian. Ada pula sebagian mereka yang menyimpang disebabkan karena gurunya yang dia kagumi, yang dia muliakan, ternyata berjabat tangan dan bagus tutur katanya dengan ahlil bid'ah. Sehingga muncul pertanyaan yang besar, siapakah orang yang gurunya berbuat baik dengannya? Akhirnya dia mendatangi majelisnya, dia bersikap baik kepada orang tersebut sebagaimana gurunya bersikap dengan dirinya. Dan falhasil akhirnya dia menyerap kebid'ahan orang tersebut dan dia menyimpang sebagaimana dia menyimpang. Wal'iyadzubillah. Maka dari itu ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, di zaman kita saat ini adalah zaman yang sekian banyak fitnah-fitnah itu bertebaran. Apalagi di dunia digital zaman kita saat ini. Dengan bermodalkan HP saja sekian banyak fitnah-fitnah ini hadir. Ya kan? Kalau dahulu seseorang akan terfitnah ketika dia keluar dari rumahnya. Mulai berinteraksi dengan orang-orang yang berada di luar rumah. Dia mulai melihat seseorang berbeda-beda tampilannya sesuai dengan firqah-firqah pemahaman-pemahaman masing-masingnya. Ada yang berpahaman demikian sehingga dia terfitnah dengan temannya di dalam bergaul, di dalam bercengkrama dan bermajlis. Namun di zaman kita saat ini fitnah itu sudah masuk di kantong-kantong kita, ya kan? Di kantong-kantong kita, tinggal buka HP saja, wah ini ada artikel mengatakan demikian. Terkadang artikel-artikel tersebut tidak jelas dari siapa yang menulis dan dari mana sumbernya. Namun yang sangat disesalkan, demikian mudah
seseorang mengcopy paste artikel-artikel tersebut dan disebarkan ke kawan-kawannya. Jadilah si fulan melihat yang melihat mengatakan dan takjub dengan tulisannya, motivasi untuk bersedekah, motivasi untuk panjang umur, motivasi untuk demikian dan demikian. Dari sisi tulisannya mengagumkan memang. Kemudian langsung disebar. Ternyata ketika diteliti, ucapan ini bersumber dari salah seorang ahli bid'ah. Wal'iyadzubillah. Ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Sehingga kalau zaman dahulu sering kita mendengarkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dibacakan terkait dengan bahaya lisan. Kalau zaman sekarang ditambah plus bahaya chattingan. Karena kitabah ini wakil dari lisan. Tulisan itu adalah wakil dari lisan. Ketika seseorang dia tidak bisa berbicara, maka dengan menulis sudah mewakili apa yang menjadi keinginannya. Nah, sehingga hati-hatilah dengan tulisan-tulisan tersebut. Kemudian disebutkan kembali oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah setelah beliau menyebutkan seorang yang memiliki kebatilan, kalau semisal dia terangkan realita kenyataan manhajnya dan mazhabnya, maka akan nampak jelas kerusakan-kerusakannya. Hatta yuqal, hingga dikatakan kaifashtabaha hadza ala ahadin, sehingga nantinya seorang akan mengatakan bagaimana bisa tersamarkan kebatilan ini kepada seseorang yang lainnya, kalau semisal demikian jelas kebatilan-kebatilan tersebut. Wa yuta'ajjabu min i'tiqadihim iyyahu, dan yang membuat kagum kita adalah keyakinan mereka terhadap kebatilan-kebatilan tersebut. Mereka meyakininya, nah, menganggapnya sebagai kebenaran. Mereka membela kebatilan-kebatilan yang mereka amalkan, padahal mereka mengetahui kerusakannya, demikian pula kejelekan-kejelekannya. Wala yanbaghi lil insani ay ya'jab, diingatkan oleh Syekhul Islam, tidak selayaknya bagi seseorang untuk kagum dengan hal-hal tersebut. Fama min syai'in yutakhayyal min anwa'il batil illa wa qad dhaba ilaihi fariqum minan nas. Tidak ada seorang pun yang berupaya untuk menggambarkan jenis apapun dari kebatilan, melainkan pasti ada saja kelompok manusia yang mengikuti kebatilan tersebut. Pasti ada. Sebatil-batil apapun kebatilan yang dia sampaikan. Yang mengatakan kiamat terjadi pada tahun 1999 di bulan 9 tanggal 9. Nah, 9999. Nah, ini ada saja yang percaya dengan berita tersebut. Sering sedekah dia, jangan-jangan ternyata benar. Nah, ada saja yang percaya. Yang mengaku dirinya sebagai nabi juga ada saja yang percaya. Yang mengaku tidur di dekat makam Rasul mendapatkan wangsit, menulis surat dan memerintahkan untuk kemudian siapa saja yang membaca tulisannya agar menyebarkannya. Diceritakan si fulan enggak menyebarkan, akhirnya usahanya bangkrut. Ada saja yang percaya. Demikianlah sunnatullah azza wa jalla. Tidak ada di sana kebatilan, melainkan ada sekelompok manusia yang membenarkan kebatilan tersebut. Bahkan kebatilan itu beraneka ragam jenis dan banyak macamnya. Namun yang sangat-sangat mengagumkan, kebenaran hanya satu. Tidak ada di sana setelah kebenaran, melainkan itu adalah kebatilan-kebatilan. Sehingga sebagian di antara salaf menyebutkan walakin i'jab man naja kaifa naja atau kama qal. Namun yang membuat engkau heran adalah bagaimana
caranya seseorang yang terselamatkan dari sekian banyak kebatilan-kebatilan sehingga dia bisa terselamatkan dari kebatilan-kebatilan tersebut. Kalau yang di awal jangan kamu heran dengan banyaknya kebatilan-kebatilan. Namun yang membuat engkau heran dan kagum adalah bagaimana bisa seseorang dengan dihadapi oleh realita kebatilan-kebatilan yang demikian banyak, dia bisa selamat dari kebatilan-kebatilan itu seluruhnya. Itu seluruhnya adalah taufik dan hidayah dari sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Walihada wasafa Allah ahlal batil bi'annahum amwat. Karena inilah Allah azza wa jalla mensifati ahlil batil, mereka adalah orang-orang yang mati. Amwatun ghairu ahya. Mereka adalah orang-orang yang mati, yang tidak hidup. Dalam ayat yang lainnya Allah sebutkan summum bukmun umyun. Mereka adalah seorang yang tuli, mereka adalah seorang yang bisu, mereka adalah seorang yang buta. Allah sifati demikian. Allah sifati mereka juga seorang yang la yafqahun, yang tidak bisa faham, la yafqahun, tidak memiliki pemahaman. Yang dengan pemahaman tersebut mereka bisa memilah, membedakan antara yang hak dengan kebatilan. Ayat yang lainnya Allah sifati mereka la yaqilun, tidak berakal. Mereka Allah sifati pula dengan sifat fi raibihim yataraddadun, mereka terjatuh ke dalam keraguan yang terus membuat ragu hati-hati mereka. Dan sifat-sifat yang semisalnya demikian banyak Allah sebutkan, itu seluruhnya sifat yang Allah sifati ahli batil bersifat di atasnya. Wallahu a'lamu bishawab. Ini mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan di pembahasan siang hari ini. Wal 'afwu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu wa hafizakumullah.